Sestoha dengan NIM 240402005. Ini saya akan menjelaskan tentang nilai histori eksistensi Muhammadiyah. Sebelum kita masuk ke PPT, kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan nilai histori, apa itu Muhammadiyah. Oke, kita langsung masuk ke sejarahnya. Kondisi umat Islam awal abad 1900-an. Pada awal tahun 1900-an, kondisi umat Islam di Nusantara berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bangsa Indonesia saat itu hidup di bawah penjajahan Belanda, sehingga kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik umat berada pada posisi lemah. Masyarakat banyak terjerumus dalam pemahaman agama yang bercampur dengan tradisi animisme serta berbagai praktik syirik, bidah, dan khurafah yang menjauhkan mereka dari ajaran Islam yang sebenarnya. Cara berpikir masyarakat masih tertutup dan tidak siap menerima perubahan, sehingga upaya pembaruan Islam sangat sulit dilakukan pada masa itu. Munculnya kesabaran pembaruan. Munculnya kesadaran pembaruan. Memasuki abad ke-20, lahir kesadaran baru di tengah kaum muslim bahwa umat Islam membutuhkan perubahan besar dalam pola pikir dan kehidupan sosial. Di berbagai daerah, terutama di Jawa dan Sumatera, mulai muncul organisasi-organisasi yang membawa semangat modernisasi Islam. Kesadaran ini muncul karena umat melihat kondisi keterbelakangan yang terus-menerus. Jika tidak ada gerakan perbaikan, keinginan untuk bangkit dan menjadi umat yang kuat menjadi dorongan lahirnya gerakan-gerakan baru termasuk Muhammadiyah. Peran Ki Hajar Ahmad Dahlan dalam pembaruan. Ki Hajar Ahmad Dahlan yang sebelumnya belajar agama Makkah selama bertahun-tahun kembali ke tanah air dengan keprihatinan yang besar terhadap kondisi umat. Ia merasa terpanggil untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam yang sudah banyak tercampur tradisi. Berdasarkan ilmu yang ia dapatkan dari ulama-ulama besar di Mekah, Ki Hajar Dahlan mulai mengajar masyarakat untuk melihat kepada Al-Quran dan Sunnah serta membuka diri terhadap pembaruan dan pemikiran modern. Upaya Ki Hajar Ahmad Dahlan kemudian menjadi pondasi lahirnya gerakan Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912, Ki Hajar Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan Muhammadiyah di Kaumah, Yogyakarta. Gerakan ini mulai dari hal sederhana, yaitu membuka sekolah di ruangan tamu rumahnya sendiri yang hanya berisi beberapa murid. Walaupun kecil, langkah ini menjadi permulaan dari sebuah gerakan Islam modern yang kini telah berumur lebih dari 1 abad. Tujuan awal Muhammadiyah sangat jelas, yaitu memurnikan pengajaran Islam dan menyimpang serta memajukan umat melalui pendidikan dakwah dan pembangunan karakter setiap bangsa. Tidak lama setelah berdiri Muhammadiyah, mulai berkembang ke berbagai daerah dan menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tantangan awal yang dihadapi Muhammadiyah. Perjuangan Muhammadiyah pada awal masa tidaklah mudah. Gerakan pembaruan yang dibawa oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan dianggap aneh dan bahkan ditolak. Sebagai masyarakat yang masih kuat memegang tradisi lama, selain itu penjajah Belanda pun mencurigai gerakan ini. Karena khawatir Muhammadiyah bisa menjadi ancaman bagi keseluruhan kolonial, dalam kondisi seperti ini, Ki Hajar Ahmad Dahlan sering mengalami kesulitan, termasuk masalah pendanaan. Ia bahkan sering menjual barang-barang pribadinya demi membiayai sekolah dan menggaji guru-guru. Meskipun begitu, semangat dan tekad beliau tidak pernah goyah. Spirit perjuangan dan nilai al-maun. Salah satu ajaran yang sangat ditekankan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan adalah spirit dan surat al-mahum. Ajaran ini bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti menolong anak yatim, fakir miskin, dan mereka yang membutuhkan. Dari spirit inilah lahir amalan-amalan sosial Muhammadiyah seperti sekolah, panti asuhan, rumah sakit, lembaga kemanusiaan, dan berbagai bentuk masyarakat sebagai al-mahum menjadi jiwa gerakan Muhammadiyah hingga hari ini. Tujuan besar Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir bukan untuk kepentingan pribadi pendirinya, tetapi sebagai bentuk panggilan iman untuk memperbaiki umat.
umat-umat semuanya yang ada di Muhammadiyah menjadi umat yang maju, cerdas, mandiri, dan mampu memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ideologi Muhammadiyah. Ideologi pada dasarnya adalah kumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi landasan suatu organisasi dalam menentukan arah gerakannya. Muhammadiyah memiliki ideologi yang kuat karena dibangun dari berbagai sumber utama seperti anggaran dasar, kepribadian Muhammadiyah, mata keyakinan, dan cita-cita hidup, kitan, langkah gerakan, serta kepemimpinan atau pemikiran Ki Hajar Ahmad Dahlan. Keseluruhan dokumentasi dan prinsip tersebut membentuk karakter gerak Muhammadiyah yang kokoh, sistematis, dan terarah. Identitas dan dasar gerakan Muhammadiyah. MKCH atau Mantan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup. MKCH menjadi salah satu dasar kepentingan dalam memahami ideologi Muhammadiyah. Dokumen ini menegaskan bahwa Islam adalah salah satu agama yang benar dan menjadi penopang hidup manusia. Oke, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, sejarah ideologi Muhammadiyah menunjukkan bahwa gerakan ini lahir dari kepribadian mendalam terhadap kondisi umat, lalu tumbuh menjadi organisasi besar yang memberi manfaat nyata. Dengan dasar ideologi yang kuat dan fokus pada amal nyata, Muhammadiyah terus berkontribusi dalam memajukan umat Islam, bangsa Indonesia, dan kemanusiaan global hingga hari ini. Terima kasih semuanya. Jika ada kesalahan pada saat saya menyampaikan PPT, saya mohon maaf. Saya ada pantun. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Oke.